sebenarnya ada 3 aspek nih. Ada tantangan nggak sih kalau Selamat siang Munisa. Selamat siang Mbak Vika. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, senang, bahagia. Mbak Vika juga bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu Nisa ini adalah guru bahasa Inggris di SD Lorok 02. Kebetulan teman saya juga. Alhamdulillah, semoga saya besok seperti Ibu Nisa. Amin, amin. Bu Nisa, ini saya ada tugas dari mata kuliah pendidikan untuk tugas UTS. Sedikit-sedikit saya ingin mengobrol dengan Bu Nisa tentang masalah pendidikan dan dunia teknologi pada saat ini yang sangat luas sekali, Bu Nisa. Menarik sekali Iya. pembahasannya ya, topiknya. Iya, topik hari ini itu tentang pendidikan dan dunia teknologi. Oke. Sebelumnya terima kasih ya, saya diundang di sini sebagai teman ngobrol, teman Iya. diskusi. Kita membahas tentang teknologi dalam pendidikan. Tentunya teknologi bukan menggantikan guru ya. Iya. Sebagai alat pembantu, sebagai sumber belajar yang baik Iya. ketika digunakan. Tentunya sekarang kan sudah tidak asing lagi dengan teknologi digital dalam pembelajaran. Awal mula puncak dari penggunaan teknologi digital itu ketika pandemi. Itu adalah awal muncul kita langsung satset pakai teknologi digital pembelajaran. Mau nggak mau, guru yang tidak menggunakan teknologi tentunya akan menggantikan guru yang menggunakan teknologi daripada yang tidak menggunakan teknologi sama sekali. Pada saat COVID itu kan daring ya, Iya. ada luring juga. Iya, betul. Jadi saya butuh penjelasan dari Bu Nisa yang agar ilmu saya nambah lagi. Waktu pandemi, waktu COVID itu kan harus daring ya Bu. Ya, Ada tantangan nggak sih? Harus nih anak itu punya HP agar anak itu tetap mengikuti pelajaran walaupun dengan daring. ya. Tentunya di waktu itu pembelajaran menggunakan HP, bisa menggunakan WhatsApp group atau dengan Google Meet atau dengan Zoom. Kita memang mensiasatinya pakai WhatsApp group, mengkomunikasikan untuk menyampaikan materi. Mungkin materinya bisa berbentuk video kami yang menjelaskan, atau mungkin dengan sumber-sumber video edukasi dari YouTube, link-link pembelajaran seperti Google Form. Ada kuis online juga yang bisa menarik. Contohnya Bu, kuisnya itu seperti apa di dalam dunia pendidikan itu? Oke, kuisnya kita pakai aplikasi online tentunya ya. Ada Kahoot, kemudian ada Quizizz, ada Wordwell, kemudian ada yang Educaplay. Oh iya. Educaplay itu juga termasuk. Kemudian kalau sekarang kan sudah tidak pandemi, tentunya masih tetap menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita bisa menggunakan proyektor tentunya, namun proyektor di sekolah kami terbatas. Kita hanya memiliki 2 proyektor sehingga kita harus menggunakannya secara bergantian. Dengan proyektor kita menampilkan quiz online, misalnya Quizizz. Nanti anak bisa ke papan tulis, kan memang kita pancarkan ke proyektor ya. Nanti seolah-olah itu anak-anak tuh menyentuh papan tulisnya seperti touchscreen, padahal kita yang mengendalikan. Saya pernah menggunakan aplikasi Enuma. Enuma itu aplikasi bahasa Indonesia. Ibu atau Mbak bisa mendownload aplikasi Enuma di Play Store. Bisa digunakan lewat HP. Kalau laptop masih belum bisa. Itu ada literasi, numerasi berbentuk video, bacaan elektronik, kemudian ada game-game online interaktif ya. Sehingga tuh mereka seperti main games, benar-benar seru Ya, sekali benar-benar Bu. Jadi kalau misalnya nih ada murid yang tidak punya HP, kondisi orang tuanya terbatas, gimana cara Ibu mengatasi hal tersebut dalam kemajuan teknologi yang sekarang? Di situasi saat ini kan tidak pandemi ya. Kita bisa menggunakan HP untuk media pembelajarannya. Kebanyakan anak zaman sekarang tuh memang sudah punya HP satu-satu. Iya, benar sekali. Iya, sudah punya HP satu-satu. Kita bisa memberikan link-link materi yang
Mereka bisa mengakses kapanpun itu, ada imbal baliknya dengan kuis-kuis yang mereka bisa isi lewat HP. Kita juga memperkenalkan teknologi zaman sekarang ya, yaitu ada ChatGPT sama Gemini. Iya. Tentunya kita juga sudah membatasi, mewanti-wanti, mengingatkan bahwa Gemini atau ChatGPT itu bukan alat atau mesin untuk mencari jawaban. Iya. Tapi sebagai pendukung fasilitator mereka ketika mereka tidak tahu, mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Gemini atau ChatGPT yang mungkin mereka belum mengetahui, kayaknya aku belum yakin jawabannya seperti ini. Nah, mereka bisa melakukan bantuan ChatGPT atau Gemini itu bukan sebagai alat ya, bukan sebagai alat mesin untuk menjawab jawaban secara instan, karena murid atau siswa itu perlu adanya mencoba, salah kemudian diperbaiki. Nggak harus sempurna, harus mencoba dulu, salah kemudian diperbaiki. Itu kan udah semuanya nih Bu. Kalau misalnya nih ada tantangan nggak sih Bu saat menggunakan teknologi tersebut di dalam dunia pembelajaran? Tantangannya yaitu ya karena kita terbiasa dengan proyektor, hanya terbatas di sekolah kami punya 2, sehingga ya memang harus bergantian. Kita juga bisa gunakan teknologi online ketika kelas itu berisik. Gimana ya cara mengkondisikannya? Kita bisa tampilkan misalnya pakai proyektor ya. Kita bisa pakai Bosch bell yang kayak kebisingan gitu. Kalau kelasnya berisik, bolanya itu akan mantul-mantul cepat. Nah, ada mereka apa itu mantul-mantul, terus mereka jadi berteriak sekencang-kencangnya biar tahu oh iya gerak. Terus tiba-tiba dia diem, oh nggak gerak. Nah, itu sebagai pengkondisian kelas. Misalnya kelasnya memang sedang berisik, lagi semangat, padahal kita mau serius untuk belajar tapi dimodifikasi agar ilmu mereka masuk walaupun dengan sebuah permainan gitu kan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang sangat perlu. Kalau sekarang nggak pakai teknologi juga kurang menarik, kurang membuat antusias muridnya ya. Kita bagaimana caranya guru bisa menerapkan teknologi, sekarang sudah mengajar gen alpha, gen Z jadi harus membuat pembelajaran itu menarik agar ilmunya itu juga masuk. Masuk juga. Teknologi sebenarnya ada 3 aspek nih. Teknologi sebagai sumber belajar, teknologi sebagai alat pembelajaran, teknologi sebagai cara kita belajar. Kita bahas satu lagi dulu yuk. Sumber belajar dulu. Kita kalau tidak tahu pasti kita menggunakan teknologi pencarian Google, Gemini sebagai sumber belajar dari YouTube, video edukasi dari YouTube yang memang dari pakarnya, dari ahlinya. Kita bisa gunakan sumber itu sebagai sumber belajar. Bisa dari YouTube, gambar, atau video-video lain, suara-suara rekaman, atau pembelajaran proses pencernaan, terjadinya tsunami dan lain-lain. Teknologi juga sebagai alat pembelajaran. Misalnya sebagai bahan evaluasi, ice breaking, kemudian tadi sebagai pengkondisian kelas alat pembelajaran. Misalnya Kahoot, kemudian Edmodo. Mungkin kita sering menggunakan saat ini terus online. Kemudian sebagai cara belajar kita, teknologi juga bisa menyesuaikan dengan cara belajar anak-anak. Ada 3 visual, pendengaran, kemudian dengan bergerak atau kinestetik. Cara belajar anak misalnya visual, memperlihatkan video, gambar, infografis dan lain-lainnya. Cara belajarnya adalah mendengarkan. Kita bisa kasih suguhan audiotori, rekaman atau podcast yang ada di YouTube atau rekaman-rekaman dari sumber asli dan lain-lain. Cara belajar kinestetik, kita bisa melibatkan siswanya, kuis online lagi-lagi kuis online. Kita ibaratkan papan tulis itu sebagai touch screen itu mereka bisa memilih jawaban mana, padahal kita yang mengendalikan komputernya, tapi seolah-olah memang anak itu terlibat langsung. Kinestetik kan harus bergerak juga. Kita sangat-sangat menanti smartboard. Smartboard itu apa sih? Smartboard itu bantuan kita menyebutkannya apa dari presiden kita Pak Prabowo. Sekolah mungkin akan dapat teman saya yang ada di Pati sudah dapat smartboard itu. Sudah digunakan, kemarin saya lihat video-videonya, sudah digunakan, memang benar-benar dimanfaatkan sekali ketika senang
mereka bisa menampilkannya Ya. itu ya, senam Indonesia anak hebat bisa ditampilkan. Kemudian kalau misalnya kita setelah kita sudah dapat smartboard, tentunya sangat berguna sekali. Iya. Oke, walaupun memang satu ya, Iya. tapi sangat Iya. Kendalanya di situ ya, Bu, ya. kita mungkin bisa bergantian bermanfaat untuk kita sesuai dengan pembelajaran sekarang ya. Kita bisa menggunakannya kuis, internet, nonton video edukasi, Iya. dan lain-lain. Kita sangat mengharapkan itu segera sampai di sekolah kita sehingga kita bisa memanfaatkan ya bantuan itu. Tantangannya nggak sih, Bu, pada saat pelajaran di dalam kelas? Ya, tantangan kalau di pembelajaran kelas khususnya muridnya ya. Iya, dan menggunakan teknologi Dan tersebut. teknologinya. Iya. Kalau itu memang ya alatnya memang kurang. Iya. Bisa disiasati ya. Kalau kurang berarti kita bisa bergantian. Iya. Karena anak-anak sudah antusias, sudah termotivasi, kita bawa nenteng-nenteng proyektor, kita mempersiapkan itu kayak wah hari ini mau belajar apa nih? Terkadang itu anak-anak Iya. suka Bu nonton aja Iya. padahal kita belum menyajikan oh sekarang tuh mau belajar tentang apa. Iya. Misalnya kita kalau dalam bahasa Inggris belajar tentang waktu ya, Iya. kita bisa menggunakan di online itu di Google kita bisa cari jam digital bahasa Inggris. Coba tunjukkan jam 12 ya, Iya. dalam bahasa Inggris anak-anak itu bisa mengarahkan jarum panjangnya kemana, jarum pendeknya kemana. Secara real time anak tuh bisa mempraktekkan pemahamannya, oh kalau jam 12.00 itu Kayak gini. jarum pendeknya di mana, jarum Iya. panjangnya di mana. Sebenarnya banyak sekali teknologi kita bisa belajar. Iya. Oke, kemudian ada aplikasi mungkin yang guru-guru sudah tahu ya, Canva. Iya. Canva kan dengan bantuan Canva kita bisa membuat LKPD secara menarik, visual yang sangat cantik berwarna. Anak-anak memang harus gunakan apa ya visualnya Iya. dari yang abstrak menjadi konkret ya. Abstrak itu kan mungkin dia tidak bisa membayangkan, oh akhirnya bisa membayangkan. Kayak seperti imajinasi. Iya, imajinasi kita bisa menayangkan peristiwa bencana alam atau pencernaan itu prosesnya seperti apa, pernafasan itu seperti apa kan? Kalau dibayangkan atau hanya membaca sekilas Iya, atau nggak bisa. gambar itu kan mungkin prosesnya oh kayaknya anak itu masih Masih belum, di awal-awal iya, gitu ya. mungkin kalau dengan visual bergerak mungkin bisa. Kemarin kita ada kenalan dari kepala sekolah kita Pak Sigit, temannya Pak Sigit ya, Iya. datang ke sini memberikan pelatihan kepada kami. Wow. Ya, pelatihan tentang virtual 3 dimensi itu bagaimana cara mengelola media pembelajaran biar jadi 3D, benar-benar tuh bisa dilihat dari berbagai sisi. Memang itu ada alatnya dan itu sangat-sangat bagus sekali sesuai dengan pembelajaran saat ini. Ya mungkin pemandangan kita, pikiran kita terbatas dengan augmented reality ya bisa digunakan. Candi nih, oh candi itu seperti apa sih, kita bisa lihat dari sisinya, dalamnya Iya. bagaimana. Pohon seperti apa, kita bisa foto dari berbagai sisi sehingga nanti kita bisa jadikan media pembelajaran. Oh pohon tuh kalau dari sisi ini ada bagian-bagian pohon apa saja, lapisannya, bagian-bagiannya yang lebih terlihat, anak jadi mudah memahami, tervisualisasi sehingga mereka bisa mencerna apa yang mereka pelajari. Tantangannya ya memang itu, anak-anak ada nonton aja Bu, nonton aja. Padahal Mereka tahu ya, mereka inginnya yang menarik, tapi iya. mereka tuh kayaknya antusias sekali ya, Bu ya. Antusias sekali, termotivasi, tentunya sangat-sangat efektif menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sangat efektif. Terus menghemat waktu. Menghemat waktu dengan teknologi kita bisa menghemat waktu. Kita bisa menampilkan, menggunakan, memanfaatkan PowerPoint, materi itu secara visualnya, ada gambarannya, ada teksnya, mereka bisa membaca, mereka bisa melihat Dan memahami ya, juga mereka ya. mereka bisa terkonsep, bisa menghemat waktu ya. Biasanya kita kalau menulis, misalnya menggambar bagian-bagian pohon atau apa, kalau di papan tulis memang kadang terlalu lama sehingga waktu akan cepat habis ya. Menggunakan teknologi misalnya Canva atau kuis, misalnya kita menggunakan itu kan waktu hemat. Terus kita menggunakan waktu yang sisa itu kita bisa digunakan untuk berdiskusi atau bermain peran. Tentunya tidak melulu harus menggunakan teknologi.
menggunakan lingkungan sekitar kita Iya. untuk jadi media pembelajaran, alam kita sebagai media pembelajaran. Biar apa, anak itu tidak lupa, Iya. kita bisa mengeksplor yang ada di sekitar kita. Jangan sampai lupa anak itu berinteraksi dengan teman-temannya. Jangan sampai lupa dengan teknologi. Memang ya teknologi kita bisa nulis nih. Iya, bisa nulis, bisa apapun itu dari teknologi tersebut. Iya, tapi jangan sampai keterampilan kita menulis Iya. itu jangan sampai hilang. Menghitung dengan coret-mencoret juga jangan sampai hilang. Terima kasih Iya. atas ilmunya yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya juga. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu Lain waktu Nisa. kita berdiskusi lagi. Siapa tahu Mbak Vika ada teknologi baru yang direkomendasikan. Saya Iya. sangat terbuka. Mohon saya diajarin ketika ada aplikasi baru. Insya Tentunya akan Allah. berkembang-kembang terus, teknologi Iya. akan selalu ada. Terima kasih atas ilmunya dari Bu Nisa yang telah memberikan ilmu-ilmu baru tentang pendidikan dan kemajuan teknologi pada saat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan semangat terus buat Bu Nisa. Terima kasih. Dan jaga kesehatan. Hal-hal baik selalu ke Bu Nisa. Kembali lagi, hal-hal baik kembali ke Mbak Vika ya. Tentunya Amin. kalau ada hal-hal baru, teknologi baru, tolong saya dipandu, diajarin. Kemudian semoga kuliahnya dilancarkan. Amin. Tentunya kita sebagai calon pendidik Iya. dan juga pendidik harus terus belajar. Jangan malu untuk belajar, untuk tanya. Iya. Jangan sampai kalah saing, guru ini bagus nih, Iya. lah biarin. Tapi harus mau belajar. Iya. Harus Kalau kita belajar. jangan tersinggung ketika Iya. guru itu guru ini bagus nih, ngapain sih sok-sokan pakai Iya, ini. ha. Tapi kita harus dekati, sama-sama belajar. Siapa Iya. tahu kita juga sama-sama bisa sharing Oke. satu sama lain untuk memajukan untuk anak-anak kita ya. Iya. Apalagi sekarang sudah berbeda ya. Iya. Dunia game apa? Iya, game Oke. apa sudah berbeda. Oke, Bu Nisa terima kasih Terima kasih. dan sampai jumpa Iya. pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita bisa berdiskusi lagi Iya. mendalam, sharing-sharing ya tentunya. Oke. Kita masih terus belajar ya. Ya, terima kasih dan terima kasih semuanya sudah menyaksikan video dari saya di tugas mata kuliah pendidikan dosen pengampu Bapak Faisal. Di sini saya Afika Alfi Nur Rohmah bersama Bu Nisa. Tentu kita sudah mengakhiri video kita dalam pendidikan dan perkembangan teknologi saat ini. Sekian dan terima kasih. Bu Nisa mau ada kata-kata buat Gen Z dan Gen Alpha? Ya, saya beri sedikit-sedikit kata ya. Yang sedang menempuh pendidikan tentunya harus diselesaikan, walaupun seberat apapun itu harus diselesaikan. Walaupun banting tulang apapun, wah harus diselesaikan. Kemudian harus terus belajar, jangan kalah saing. Kalau kayaknya nggak bisa dia belajar, harus belajar. Jangan mengecap dirinya tidak mampu, harus mampu, harus percaya diri, harus positive thinking, cari teman yang baik, cari yang suportif ya, yang positif, jangan sampai jadi toxic ya. Berinteraksi, bagaimana cara kita berinteraksi, harus mau emosi kita juga belajar. Mungkin entah itu orang baik atau orang buruk, kita harus belajar ilmu apapun yang bisa kita ambil, petik. Kemudian teknologi tidak bisa menggantikan guru, tapi guru yang berteknologi bisa menggantikan guru yang tidak menggunakan teknologi sama sekali. Harus belajar mencoba. Oke, terima kasih semuanya. Behind the scene. Semangat. Bu Nisa terima kasih
Kayak dokter. Nih kancane ning andi. Ngapain?